Mas, aku berisik ya, kamu jadi kebangun. Hilya mengusap wajahnya, ia melihat jam di dinding dan ini masih jam 11 malam. Pandangan matanya beralih kepada suaminya yang terlihat masih segar. Ia bisa menilai kalau sang suami sama sekali belum juga memejamkan matanya. Mas belum tidur, Taraf tersenyum. Ada banyak hal yang saat ini sedang ia susun jadi matanya enggan terpejam. Beberapa hal yang harus ia selesaikan membutuhkannya untuk pulang. Dan yang jelas ia tidak ingin meninggalkan istrinya di sini saja. Tapi Taraf merasa harus berhati-hati untuk bicara kepada sang istri. Meskipun Hilya sudah terbiasa hidup di kota orang dalam hal ini selama kuliah, tentu sangat berbeda dengan pergi meninggalkan rumah karena harus ikut sang suami. Mas, lagi mikirin apa? Aku harus ke Jakarta tapi aku nggak mau ninggalin kamu. Jadi, apa kamu berkenan ikut? Wajah Hilya terlihat sangat terkejut dan Taraf bisa melihat itu. Ia tahu permintaannya ini sangat dadakan. Tapi mau bagaimana lagi? Taraf harus menangkap dalang di balik kemalangan yang menimpa dirinya. Ternyata saat ini tiba juga, gumam Hilya lirih. Tapi malam yang sangat sunyi itu membuat suara Hilya terdengar jelas di telinga Taraf. Apa kamu belum mau ikut aku? Ndak mas, aku bukannya belum mau, aku malah sedang nunggu kamu ngajak aku ketemu kedua orang tuamu. Ya, hahaha, ya Allah aku benar-benar khawatir kamu nggak mau ke Jakarta Hil. Maafin aku yang nggak peka. Grab Taraf memeluk Hilya dengan erat dan Hilya menepuk punggung sang suami. Taraf sungguh merasa bersalah karena tidak menyadari kegelisahan Hilya. Ya wanita mana yang tenang karena sudah menikah dengan seorang pria tapi belum bertemu dengan keluarga dari pihak suaminya itu. Bayangan ketakutan akan ditolak dan sejenisnya pasti membuatnya kepikiran. Lusa, kita akan ke Jakarta. Nanti setelah pulang dari sini, aku akan minta izin ke bapak dan ibu buat ajak kamu ke Jakarta. Taraf melerai pelukannya tapi tidak melepaskan istrinya itu. Ia menangkup wajah sang istri lalu mendaratkan sebuah ciuman yang bukan hanya kecupan itu berlanjut lebih dalam dan intens. Taraf mulai membimbing Hilya untuk membuka mulutnya sehingga bisa-bisa mengekspos seluruh isi dalam mulut sang istri. Lidahnya menjelajah dan mencoba menautkan dengan lidah Hilya, masih terasa kaku tapi mereka bisa melakukannya dengan sama-sama menikmatinya. Bolehkah? Hilya hanya mengangguk, ia cukup malu untuk menjawab pertanyaan Taraf. Pasalnya tubuhnya sudah mulai bereaksi saat tangan pria itu masuk ke dalam baju miliknya. Mas, lepaskan saja. Jangan ditahan sayang, suaramu indah, kamu cantik dan segala hal yang ada dalam dirimu cantik. Aku cinta kamu Hilya Nadira, istriku. Taraf tersenyum, wajah memerah Hilya yang ada di bawah kungkungannya itu membuatnya semakin bersemangat. Tapi malam ini dia tidak akan melakukannya, ia tidak ingin terburu-buru dan akan melakukan tahap demi tahap agar Hilya tidak terkejut. Ia tidak pernah menyangka bahwa mereka akan sampai pada tahap ini. Hilya sudah siap jika Taraf memang akan meminta haknya malam ini. Dia sudah menyiapkan hati sedari tadi ketika Taraf memutuskan untuk menginap. Kamu sungguh sangat cantik Hilya. Agaknya ia masih terlalu terburu-buru untuk itu. Dan apa yang ia lakukan tadi sedikit membuat Hilya terkejut. Aku nggak akan buru-buru, malam ini sampai di bagian ini saja dulu. Taraf berbaring di sebelah Hilya, ia memeluk tubuh sang istri dan menarik selimut hingga tubuh Hilya tertutup sempurna. Kenapa? Apanya? Awalnya Taraf tidak mengerti maksud dari pertanyaan Hilya itu, tapi setelah terdiam beberapa saat ia paham juga. Nanti aja, di sini kelewat dingin kayaknya nggak seru. Plak, sebuah tepukan kecil dari tangan Hilya mendarat di dada Taraf. Wajahnya memerah lagi, entahlah setiap ucapan yang keluar dari mulut suaminya membuat Hilya selalu merasa malu, tapi dia berusaha menepis itu. Mereka sudah menjadi suami istri jadi kata-kata yang sedikit nakal adalah hal yang wajar. Lalu, besok pagi jadi nggak ke Bukit Sikunirnya? Tanya Hilya tanpa melihat wajah Taraf karena masih merasa malu. Jadi dong, jadi ayo tidur biar besok nggak kesiangan, kalau kesiangan fix kita bakalan gagal. Hilya mengangguk, ia mendekatkan tubuhnya dalam pelukan Taraf agar rasa dingin itu menjadi lebih hangat. Hilya membangunkan Taraf saat azan subuh berkumandang. Keduanya menjalankan sholat subuh bersama dan setelah menikmati teh panas serta roti untuk sekedar mengisi perut, mereka pun berangkat meninggalkan penginapan. Nanti jalannya lumayan nanjak mas, jadi kita akan trekking dikit buat bisa lihat golden sunrise-nya. Siap istriku, tenang aja, aku bisa kok timbang naik gitu, apalagi naikin kamu,
itu lebih bisa lagi. Hilya mengusap wajahnya, entah sejak kapan suaminya ini semakin asal kalau bicara. Ini sungguhan hal yang baru, dan sepertinya semakin kesana pria yang benar-benar sudah jadi suaminya ini akan semakin lancar saja mengucapkan kata-kata sejenis. Taraf terkekeh geli melihat reaksi Hilya. Bukannya menyesal tapi dia semakin ingin mengerjai istrinya. Namun tidak untuk sekarang, setelah sampai di lokasi dan memarkirkan mobilnya. Hilya dan Taraf mulai berjalan bersama orang-orang lain yang ingin menikmati indahnya matahari terbit dari bukit yang bernama Sikunir. Banyak juga yang naik ya? Tanya Taraf. Dia terus menggenggam erat tangan Hilya sambil jalan beriringan. Iya, kayaknya ada rombongan Dharma Wisata Mas. Taraf hanya mengangguk-anggukan kepala. Dia sebenarnya tidak peduli dengan itu semua. Saat ini ia hanya ingin fokus dengan sang istri. Satu persatu langkah menuju bukit ditapaki, masih lumayan gelap sehingga membutuhkan penerangan. Tidak ada senter dari ponsel pun jadi. Tapi para pengunjung yang lain banyak yang menggunakan senter jadi sebenarnya cukup lumayan untuk menerangi jalan. Hosh uhuk. Nafas Hilya terdengar terengah-engah. Taraf langsung membawa istrinya itu sedikit menepi untuk sekedar berhenti dan minum. Apa perlu aku gendong sayang? Hendak mas. Bentar lagi juga ndak apa-apa. Ini adaptasi tubuh aja kok. Hilya meyakinkan Taraf bahwa semuanya baik-baik saja. Saat ia merasa sudah cukup baik, Hilya pun kembali mengajak Taraf berjalan. Taraf setuju tapi dia ingin pelan-pelan saja. Kemampuan fisik tubuhnya jelas berbeda dengan Hilya. Jadi Taraf menyesuaikan ritme jalan dari sang istri. Nah kita bisa lihat di sini. Udah rame ternyata. Maaf ya mas, kita jadi nggak dapat tempat yang nyaman buat lihat sunrise-nya. Apa mau naik lagi? Nggak di sini cukup. Bukan tempatnya yang nyaman apa nggak. Tapi sama siapa buat kita berasa jadi nyaman. Taraf memeluk Hilya dari belakang. Keduanya sama-sama melihat ke arah timur, di mana sang surya perlahan mulai menampakkan wujudnya, dimulai dari semburat kuning yang tampak seperti goresan kuas pada kanvas, dan dilanjut dengan cahaya yang mulai menyinari. Beautiful, cantik banget Masya Allah. Taraf terkesima melihat indahnya lukisan alam tersebut. Selama menjadi pelukis dan lukisannya selalu mendapat pujian, tetaplah itu bukanlah apa-apa ketimbang lukisan dari milik sang pencipta. Hilya tersenyum. Ia mengeratkan kedua tangan Taraf yang memeluk perutnya. Ia membiarkan suaminya itu hanyut sesaat dengan pemandangan yang ada di depannya. Tapi ternyata Hilya salah. Taraf memang fokus dengan sunrise tersebut namun tidaklah lama. Sebagai bukti bahwa Taraf sudah mengalihkan pandangannya dari cahaya matahari terbit kepada dirinya. Apa cukup lihatnya? Tanya Hilya. Yuk turun. Kita sarapan dulu baru setelah itu pulang. Hilya mengangguk setuju. Memang turun lebih dulu daripada yang lain adalah cara untuk menghindari keramaian para pelancong yang datang. Kediaman Sulistyo, saat ini mereka sedang menikmati makan malam bersama. Taraf sudah sepakat dengan Hilya bahwa mereka akan melakukan perjalanan ke Jakarta besok malam, tapi keduanya belum memberitahu Sulis dan Yani. Taraf berpikir untuk menyelesaikan makanan mereka lebih dulu baru bicara, tapi tiba-tiba Sulis bertanya yang mana membuat Taraf harus menjawabnya. Ada apa? Bapak lihat-lihat dari tadi tuh kalian kayak ndak tenang, ada yang mau disampaikan? Anu Pak, saya harus kembali ke Jakarta dan saya mau ngajak Hilya ikut. Oh, Taraf terkejut saat Sulis memberi tanggapan. Hanya, saja, ia pikir ayah mertuanya itu akan melarang atau paling tidak mengatakan kalimat keberatan. Tapi ternyata tidak, ini jauh lebih mudah dari bayangan Taraf. Ia malah menjadi bingung harus berkata apa. Pasalnya sebelumnya ia sudah mempersiapkan sebuah argumen jika Sulis menolak. Enjab Arab do mangkat kapan? Lalu pada mau berangkat kapan? Kali ini Yani yang bertanya sambil membereskan meja makan. Terlihat dia begitu tenang saat berbicara seakan-akan sudah siap untuk saat sekarang. Memiliki anak perempuan tentu mereka sudah paham dan tahu konsekuensinya akan ditinggal pergi sang anak ikut suami. Maka dari itu baik Yani dan Sulis terlihat tenang. Tapi siapa yang tahu bahwa sebenarnya mereka sedikit terkejut juga. Mereka tidak menyangka bahwa akan secepat ini putri mereka meninggalkan mereka. Besok malam Pak, Bu, saya akan kembali ke Jakarta bersama Hilya besok malam. Ya sudah kalau begitu, ndak banyak yang bisa Bapak Ibu katakan atau berikan. Hanya doa, semoga kalian berdua selamat sampai tujuan dan selalu rukun. Ces hati Hilya seperti disiram air dingin.
Kata-kata Sulis yang terdengar biasa itu tentu berbeda saat sampai di telinganya, matanya menjadi mengembun dan tidak terasa menjadi basah. Hilya tahu bahwa saat ini pasti akan tiba, ia tentu sudah menyiapkan hatinya namun tetap saja ternyata tidak mudah. Srook merasa tidak bisa menahan air matanya, Hilya memilih untuk berlalu ke dapur menyusul sang ibu. Rupanya di sana ia melanjutkan tangisnya di pelukan Yani. Duk, ndak apa-apa, dulu Bude juga gini pas mau ikut bapakmu. Ini hanya awal untuk menapaki gerbang kehidupanmu yang baru. Yani mengusap lembut punggung putri sulungnya, ia sebenarnya ingin juga menangis. Namun sekuat hati berusaha menahannya, Yani tidak ingin membuat Hilya semakin berat untuk pergi. Dan sana istirahat, besok harus beres-bereskan. Meskipun gak banyak barang yang dibawa, tapi seenggaknya kamu punya barang yang ingin dibawa. Hilya hanya mengangguk sambil menyeka air matanya, ia pun kembali ke kamar. Di sana Taraf sedang duduk di atas ranjang, ia bisa melihat jelas bahwa mata istrinya itu sembab. Ia pun menarik tangan sang istri dan membawanya duduk di sebelahnya. Maaf ya, maaf sudah buat kamu kayak gini. Ndak mas, mas ndak salah kok, sudah sewajarnya aku ikut kemana mas pergi. Meskipun memang benar seperti itu, tapi hati Taraf tidak merasa tenang. Bagaimanapun ini adalah rumah dan tempat di mana istrinya besar. Ia masih ingat betul bagaimana senangnya dan senyuman yang menghiasi bibir Hilya saat bercerita bahwa ia ingin membangun pertanian milik keluarganya sendiri. Tenang sayang, aku nggak akan membuat impianmu itu hanya sekedar impian kok. Tapi untuk saat ini sejenak kamu harus pending dulu semua itu. Taraf bergumam dalam hati, saat ini otaknya sedang menyusun sebuah rencana lain untuk kehidupannya ke depan.